Oke, kita mulai ya. Jadi ini pertemuan sebelum UTS. Jadi materi setelah sebelum UTS berarti hari sampai sini ya. Jadi nanti UTS materinya sampai hari ini. Oke, kita lanjutkan perkuliahan web dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, gimana Pagi gimana Pak. gimana kabarnya? Lanjut. Alhamdulillah. Oke, ya hari ini kita akan masuk materi yang sebelum UTS yaitu JavaScript ya. Jadi, di JavaScript ini kita tidak akan mempelajari lebih jauh. Jadi hanya pengenalannya saja karena untuk mempelajari JavaScript itu sebetulnya 2 SKS sendiri. Sebetulnya materi-materi di web dasar ini kalau kita pecah itu bisa jadi 6 SKS ya. Kalau mau sampai selesai ya, semua materinya ya. HTML CSS itu 2 SKS harusnya ya sendiri. JavaScript 2 SKS. PHP MySQL 2 SKS ya. Jadi bisa 6 SKS kalau mau dilengkap materinya. Tapi karena tuntutan kurikulum jadi kita hanya mempelajari yang basicnya saja. Jadi yang penting tahu dan pernah coba gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti kalau ngelamar kerja gitu ya, tahu JavaScript, tahu Pak, pernah coba pernah Pak ya. Mahir enggak Pak ya, gitu ya. Jadi bisa bisa ada jawabannya gitu ya. Jadi minimal pernah coba lah ya gitu ya. Tapi kalau untuk sampai ke hal yang sampai ke algoritma lengkap ya mungkin tidak sampai ya. Jadi nggak akan cukup waktunya untuk mempelajarinya lebih jauh ya. Kita akan mempelajarinya yang hal-hal yang sering digunakan di web saja ya. Ya, kenapa web butuh JavaScript? Kita lihat kita bisa ambil referensi di W3 School ya. Nah, jadi nanti saya akan hanya share W3 School saja gitu ya. Jadi supaya semuanya kalian kalau mau cari referensi mudah dicari, tinggal klik W3 School maka akan masuk ke halaman referensi yang lengkap ya. Jadi nggak harus baca PowerPoint dan sebagainya itu ya. Jadi bisa buka di mana aja itu ya. Jadi kalau lupa buka aja W3 School ya. Karena itu pelajaran web dasar ada semua di sana. Oke, kita lihat di W3 School JavaScript tutorial. Ya, kenapa kita butuh JavaScript? Ini ada di bagian, bentar ya, kita matikan dulu videonya supaya lancar. Oke, ini kenapa kita butuh JavaScript di sebuah website? Maka kita bisa lihat di penjelasan di sini. Jadi dia lebih ke interaktif. Jadi kalau mau pakai lebih interaktif kita JavaScript. Nah ini ya. Kenapa kita belajar JavaScript? Ya. Nah, untuk buat web minimal dia ada 3 ya katanya itu ya. Jadi ada 3, ada HTML, CSS dan JavaScript. Nah JavaScript buat apa? Buat memprogram behavior. Jadi tindakan dari web. Jadi lebih interaktif. Jadi kalau HTML, CSS ini tidak bisa ngerespon user ya. Jadi dia hanya baca, klik, klik dan baca, klik dan baca. Jadi HTML CSS tidak respon, dia namanya statik ya. Nah, statik. Nah, JavaScript juga masih kategori statik ya, tapi dia statik yang lebih interaktif ya. Jadi nanti webnya bisa respon ya. Dengan JavaScript, website yang kita buat bisa respon. Jadi kalau diklik dia akan memunculkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita klik dia akan menampilkan sesuatu gitu ya. Kita perintah dia akan bisa seperti menjumlahkan, mengurangi, bisa menghilangkan teks, bisa mengganti warna dan sebagainya ya. Jadi bisa lebih interaktif dengan JavaScript ya. Dan ada juga sering JavaScript itu digunakan yang paling sering ya. Biasanya untuk validasi form ya. Validasi form biasanya menggunakan JavaScript ya. Sebagai validasi lapis awal ya. Jadi validasi lapis awal itu biasanya menggunakan JavaScript. Tetap
kita harus juga menggunakan validasi di bagian server. Ya. Nah, kalau JavaScript ini jalannya bukan di server, jalannya di browser, di client. Jadi untuk menjalankan program JavaScript cukup butuh browser saja ya. Jadi nggak harus kita install server. Nah, kalau PHP nanti kita harus punya server PHP. Nah, nanti kita akan install exampp dulu sebelum menjalankan PHP. Kalau JavaScript tidak cukup pakai browser, maka dia akan tampil programnya ya, programnya dapat berjalan di atas browser ya. Oke, kita ambil contoh yang di atas ini. Nah, inilah contoh ada interaktifnya gitu ya. Jadi kita refresh dulu halamannya. Ini tadi sudah saya coba. Nah, jadi jika saya klik ini muncul tanggal ya. Nah, ini adalah jadi dia respon ya. Kalau diklik respon terhadap apa yang kita perintahkan ya. Kalau HTML CSS dia hanya pindah halaman saja gitu ya. Nah, kalau ini tidak pindah halaman dia akan menampilkan sesuatu yang baru di halaman yang sama. Nah, itu jadi lebih interaktif menggunakan JavaScript. Yaitu kenapa kita mempelajari JavaScript. Jadi dia untuk lebih membuat web jadi interaktif. Nah, berikutnya, apa yang bisa dilakukan JavaScript ya? Nah, jadi JavaScript bisa merubah HTML konten dengan perintah inner HTML ini, maka HTML konten yang tadinya sesuatu teks dirubah menjadi teks yang lain ya. Nah, jadi contohnya ini. Jadi misalnya kita klik bisa kita lihat ya hasilnya. Ya bisa diklik me gitu ya. Nah, kalau klik me ini bisa berubah yang tadinya cuma JavaScript. Nah, ya ini teks ini JavaScript can change HTML, berubah klik me menjadi JavaScript dengan perintah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kemampuan JavaScript, berubah HTML konten. Nah, merubah HTML atribut value. Nah, misalnya kan HTML punya atribut kalau di gambar IMG itu ada atribut src adalah sumber gambarnya. Mohon maaf, Pak. Ya, kenapa? Layarnya nggak ada, Pak. Layarnya nggak ada. Iya, Presentasi bapaknya ya, share screen-nya nggak ada. Oh iya, keklik Iya, hilang. Pak. Lupa. Jadi Kira dia saya keklik hilang deh. Sejak kapan hilangnya? dari tadi. Dari awal, Pak. Di awal datang jelas ya. Dari awal sih, Pak. Oh, gitu. Dikira teh ngelag. Dia ditinggalin jaringan sayanya, Pak. Heeh. Oh, keklik berarti sama saya tadi keklik close ya. Lupa saya. Benar. Ya, Iya, oke. Pak. Nah, sekarang ada ya? Ada, Pak. Nah, sekarang ada yang ini ya? Ada. Ada, Pak. Oh iya, tadi berarti keklik close tadi, lupa ya. Ada, Pak. Nah, tadi mungkin gara-gara ada yang masuk jadi saya klik gitu. Oke lah ya, kita lanjut lagi lah ya. Tapi yang tadi udah dengar semua ya, suaranya mah ada ya? Ada, Pak. Ada Suaranya suara. ya, suaranya ada ya. Kita balik langsung ke contoh aja ya. Kalau penjelasan tadi tinggal dibaca saja. Iya. Nah, inilah contoh bagaimana JavaScript bekerja. Jadi dia bisa merespon apa yang kita lakukan ya. Ini contoh, kita klik maka dia akan muncul tanggal gitu ya. Nah, ini scriptnya ada di sini, try it yourself. Ada lagi juga kalau kita mau tes yang ini, jadi dia bisa mengubah HTML konten ya. Kita contoh, kita lihat. Nah, ini masih ada kan ya tampilannya ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi ini contoh kita klik me, berubah ya. Jadi dari teks yang panjang menjadi teks yang pendek. Nah, ini mengubah konten dari JavaScript dengan perintah ini nih, inner HTML. Nanti kita akan bahas dibahas di berikutnya, materi selanjutnya. Nah, yang berikutnya, yang tadi yang ketinggalan ya. Nah, jadi JavaScript juga bisa mengubah HTML atribut value. Jadi value dari atribut HTML bisa diubah juga ya. Kalau tadi kontennya seluruh isinya dirubah. Kalau ini hanya atribut value-nya. Contoh di image ya, tag image gambar, dia punya atribut value source. Source ini adalah sumber gambarnya ya. Mungkin sudah sering coba ya. src berarti file gambarnya yang dipanggil. Nah, file gambarnya bisa diganti dengan JavaScript ya. Ini contoh nih. Ini bisa ngidupin lampu. Nah, kok bisa, Pak? Ini bukan hidupin lampu. Gambarnya ada dua ini ya. Jadi ini sepertinya canggih ya. Tapi ini sebenarnya gambarnya ada dua. Jadi ada dua gambar lampu yang abu-abu, gambar lampu yang kuning ya. Nah, dengan JavaScript gambarnya bisa di switch, bisa diganti dengan perintah JavaScript. Nah, kita lihat source code-nya ya.
awalnya yang ini nih. Awalnya gambarnya adalah gambar lampu mati ya. Bulb off. Nah, bulb off berarti lampunya mati. Ini awalnya nih, kalau kita run ini lampunya mati. Jadi defaultnya dia lampunya mati, pakai gambar lampunya mati. Nah, pas diklik ini yang on light, turn on the light. Ya, turn on the light, kita lihat ada yang diganti di sini nih. Nah, jadi ganti gambar dia, bulb on. Nah, terus kalau dia matikan, coba ganti kembali lagi ke bulb off. Nah, jadi sebenarnya ini bukan di JavaScript bisa bercahaya, tidak ya. Cuma permainan gambar aja ya. Jadi gambarnya diganti. Nah, itu bisa mengubah value dari atribut HTML ya. Nah, juga bisa mengubah CSS ya. Nah, jadi sama. Jadi kalau sudah bisa merubah, bisa CSS. Jadi CSS juga bisa diubah dari CSS yang warna merah menjadi hijau. Nah, itu bisa dengan memanggil style ini ya. Jadi atribut stylenya diubah, maka dia bisa mengubah isi dari CSS tersebut ya. Jadi ini kemampuan dari JavaScript ya. Salah satunya ya. Jadi ini contoh aja. Jadi banyak sebetulnya kemampuan JavaScript yang lain bisa kita coba nanti ya. Nah, yang berikutnya adalah di mana nyimpan JavaScript. Nah, JavaScript itu sama seperti CSS ya. Dia ada internal, ada eksternal, ada apa satu lagi? Inline JS ya, inline JavaScript. Nah, dia di dalam tag script ya. Jadi JavaScript di dalam tag script. Kalau CSS dalam tag style. Kalau JavaScript dalam tag script. Menyimpannya di mana? Nah, kalau yang internal ya itu adalah di dalam HTML itu sendiri ya. Jadi dalam HTML sendiri ya, nyimpannya di sini ya. Di dalam HTML-nya ini namanya internal. Jadi kalau ada script-script seperti ini berarti ini internal JavaScript ya. Terus nyimpannya di mana? Kalau CSS nyimpannya di head ya. Maka kalau yang di JavaScript itu bisa di head, bisa di body, boleh ya. Dia atau ya. Jadi nggak wajib di head. Boleh di body, contohnya ini bawah, ini dalam body ya, scriptnya di dalam body ya. Ini contoh JavaScript di head dan body. Jadi boleh di head, boleh di body ya. Sebaiknya di mana? Sebaiknya ini ada tips nih. Tips. Jadi sebaiknya JavaScript itu disimpan di paling bawah sebelum body tutup. Jadi sebelum body tutup, mungkin bisa dilihat nanti contoh-contoh web yang sudah jadi ya di internet, banyak JavaScript itu simpan di bawah, paling bawah sebelum body tutup. Kenapa alasannya? Ya tadi untuk mempercepat loading ya. Jadi kalau JavaScript di loading duluan, nanti HTML-nya belakangan munculnya. Jadi lambat ya. Jadi seolah-olah webnya lambat, padahal mah enggak ya. Jadi dia loading dulu JavaScript-nya baru HTML. Nah, HTML-nya nggak muncul ya. Nah, tapi kalau dengan JavaScript-nya belakangan sebelum body tutup, maka dia akan loading HTML dulu, baru loading JavaScript-nya. Jadi JavaScript-nya loading itu nggak kelihatan ya, karena dia tidak ada tampilannya kalau tidak ada aksinya. Nah, itu tipsnya supaya mempercepat web. Nah, maka JavaScript-nya disimpan di paling bawah sebelum body tutup. Sama eksternal JavaScript juga disimpannya di bawah ya. Caranya pakai src itu ya, yang ini nih. Script src.js. Nah, sama seperti CSS ya. Nah, cuma CSS pakai link href. CSS pakai link href, kalau JavaScript pakai script src.js-nya di mana simpannya. Nah, sama yang ini juga kita simpan di paling bawah nanti sebelum body tutup di sini. Sebelum body tutup kita simpan eksternal JS-nya ya. Sama seperti CSS, eksternal JS nggak usah pakai script lagi di dalamnya, langsung aja ngetik langsung perintah dari JavaScript-nya ya. Jadi langsung perintah JavaScript-nya kita lihat ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia JavaScript-nya di luar ya. Nah, jadi dia tidak ada di JavaScript ya. Nah, ini sama contohnya, bisa kita klik. Nah, berubah teksnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 ya. Nah, yang inline gimana? Nah, yang inline dia disimpan sama di dalam tag HTML-nya ya. Nah, contoh inline adalah yang ini. Ya. OnClick adalah atribut HTML yang atribut HTML yang berhubungan dengan JavaScript. Ada yang lain nanti ya. Ini bisa yang on ini bisa dicari di
tutorial HTML di W3 School ya. Yang on-nya itu bisa dicari di tutorial W3 School yang lain ya. Ada on click, ada on chain, ada on submit. Nah, itu ya. Jadi banyak itu adanya di HTML karena dia atribut HTML yang berhubungan dengan JavaScript. Nah, disimpan di mana? Nah, disimpan di sini. Inilah sintak JavaScript-nya ya. Jadi sintak JavaScript-nya disimpan di dalam tag HTML. Jadi ini inline ya. Ini inline JavaScript. Ini internal JavaScript. Nah, yang ini eksternal JavaScript. Nah, itu cara menyimpan JavaScript. Dan simpannya boleh di head, boleh di body, tapi sebaiknya di dalam head, di dalam body, di paling bawah sebelum body tutup di sini ya. Sebelum body tutup, maka di sini simpan scriptnya. Itu tempat terbaik untuk JavaScript. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Wah, masih ada yang masuk aja. Oh, masih ada lagi. Oke, ada yang tanyakan? Halo? Mungkin belum sih. Lanjut ya. Mungkin untuk saat ini belum, untuk Ya. awalan cukup, Pak. Lanjut ya. Ya, karena itu cuman pengantar aja. Nah, Pengenalan. Iya, gitu. ya, bagaimana mulai belajar JavaScript? Ini ya. Ini semua bahasa program sama stepnya. Ya. Jadi semua bahasa program itu sama stepnya. Ya. Apa yang dicari? Output ya. Jadi bagaimana cara belajar program yang baru? Ya. Bagaimana mempelajari sebuah program yang baru itu pertama yang pelajari adalah bagaimana membuat output. Ya, itulah kenapa kalau di pemrograman baru C++ kayak apalagi Java itu pasti hello world ya. Hello world kenapa? Hello world itu output ya. Bagaimana membuat output ya. Kalau di C++ outputnya apa? Nah, waktu belajar programan itu algoritma. Hello world itunya apa? Perintahnya apa? Perintah untuk hello world itu? Cout. Ya, cout. Ya. Kalau di Java apa di Java? Printf. Nah, apa di Java? Sistem out Printline. Print apa? Print line ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau di JavaScript dia menggunakan ada 4 nih ya. Nah, di sini ada 4 nih. Ada 4. Ada inner HTML, ada dokumen .write, ada window alert, ada console log. Ya. Nah, yang kalau console log dan dokumen write ini jarang dipakai karena untuk sesuatu yang tidak disarankan lah. Kenapa? Karena ada di contoh di bawah nanti ya. Kenapa dia dokumen write itu tidak disarankan? Terus console log itu hanya untuk kita mau melacak, debug ya, ngelacak ke error dari JavaScript ya. Kalau untuk pemula ya jarang dipakai lah. Karena scriptnya pendek ya. Kalau ngedebug juga pakai mata juga bisa ya. Jadi error di mana kelihatan karena scriptnya cuma sedikit. Paling cuma 2 baris, 3 baris scriptnya. Nah, kalau sudah pakai scriptnya panjang gitu ya. Kalau ngedebug kalau nggak pakai console log nanti repot karena scriptnya sampai ratusan baris, ribuan baris. Oke. Kita lanjut. Bagaimana inner HTML? Nah, udah banyak tadi contohnya. Semuanya contohnya ini pakai inner HTML. Nah, di JavaScript ya, inner HTML itu mengganti dari isi tag HTML secara utuh ya. Contoh, ini kan ada tag P ya, tag P ini ya, tag P ini dia punya ID demo. Nah, sekali lagi ya, apa fungsi ID di sini? Kalau kemarin kita CSS itu ada menggunakan kelas dan ID. Nah, ID ini digunakan sebagai variabel penangkap dari JavaScript-nya. Jadi selektor. Selektornya menggunakan ID ya. Jadi lebih banyak pakai ID. Pakai kelas juga bisa. Tapi karena kelas itu ibaratnya boleh banyak kelas, maka disarankan pakai ID ya. ID ini spesifik, jadi ID-nya nggak boleh sama nih. Kalau JavaScript benar-benar, kalau kemarin ID di CSS kan masih boleh sama ya. Tapi kalau di sini kalau sama dia kan bingung ya, ID yang mana yang dipanggil ya. Nah, jadi dia
Kalau demo ini harus ID-nya ini harus sama, harus satu, harus unik, nggak boleh berbeda ya. Nah, menangkapnya berdasarkan ID ya. Jadi selektornya menggunakan ID ya. Nah, perintahnya adalah dokumen get element by ID. Jadi perintahnya dokumen get element by ID. ID-nya apa? Demo ya. Nah, seperti itu. Jadi dia get element by ID artinya menangkap ID dari si demo. Apapun tag HTML-nya, yang penting ID-nya demo, dia tangkap isinya. Ya, kita coba yang ini ya. Nah, dia jadi 11 ya. Jadi 11, kenapa 11? Karena tag P mempunyai ID demo. Nah, demo. Tadinya kosong nih P-nya ya, kosong. Tapi ternyata setelah diisi dengan perintah inner HTML, artinya inner HTML isi dari tag P yang ID-nya demo ya. Inner HTML isi tag P yang ID-nya demo. Nah, isinya 5 tambah 6. Hasilnya 11 ya. Nah, ini yang tanpa interaksi ya. Nah, nanti ada contoh juga yang interaksi ya. Oke, berikutnya ya. Nah, dokumen write. Nah, dokumen write ini mirip dengan tadi, cuman dia benar-benar menuliskan sesuatu yang baru di HTML-nya. Kita lihat contohnya. Nah, dokumen write 11. Nah, tapi ada peringatan, jangan memanggil dokumen titik write setelah loading selesai. Apa yang terjadi? Akan ditimpa semuanya ya. Contohnya yang ini ya. Nah, ini contohnya yang jadi dokumen write kenapa jarang digunakan? Kalau salah menggunakan maka yang sudah muncul akan hilang semuanya. Nah, ini contoh ya. Contoh, ini ada teksnya ya. Ada teksnya, tapi dokumen write-nya belum dijalankan karena dia nunggu klik ya. Ini on klik, nunggu button di klik, maka perintahnya dokumen titik write. Kita coba, kita klik. Nah, hilang HTML yang sudah ada ya. Jadi, kalau dia di loading atau dipanggil setelah HTML loading seluruhnya, maka pas dia dipanggil maka akan hilang semua yang tadi sudah ada, ditimpa ya. Kalau tadi inner HTML hanya isi tag HTML, kalau dokumen write satu dokumennya ditimpa ya. Makanya sangat tidak disarankan menggunakan dokumen titik write kalau belum tahu belum tahu cara penggunaannya dengan maksimal ya, karena dia akan menimpa seluruh halaman web yang sudah ada jika di loading belakangan. Nah. Oke, yang berikutnya alert. Nah, ini Windows Alert ini semacam pop-up ya. Nah, dia kalau ditambahkan bisa menampilkan pop-up alert ya. Kita tes. Nah, ini alert 11 ya. Nah, ini seperti ini pop-up-nya. Nah, alert. Nah, kita lihat yang lain. Nah, alert itu boleh pakai window, boleh pakai tidak ya. Bisa pakai langsung seperti ini. Nah, kalau konsol log dia menampilkan di log ya, di konsol ya, di debug di inspect elemen di browser ya. Kita tidak akan coba ini ya. Jadi kita cukup sampai ke alert. Nah, ini contoh bagaimana output ini dihasilkan menggunakan JavaScript. Oke, itu adalah contoh-contoh. Selain alert ada lagi confirm ya. Ada confirm ini juga untuk konfirmasi ya. Ada from ini untuk meminta inputan dari user ya. Pop up tapi dia ada inputannya from ya. Terus ada alert confirm ini untuk konfirmasi ya. Oke, kita akan coba beberapa ya. Nah, ada yang perlu dibahas lagi. Oke, kalau variabel dan tipe data, nah sama dengan program lain, dia juga ada variabel, bisa kita buat variabel. Nah, tipe datanya ini yang unik ya. Tipe data di JavaScript, kita buka halamannya tipe data. Nah, tipe datanya ini dia otomatis ya, tidak ada tipe data yang spesifik. Jadi bisa berubah seiringnya waktu ya. Seiring berjalannya program makin ke bawah itu variabelnya bisa berubah tipe datanya dari string ke number, dari number ke string dan seterusnya ya. Jadi bisa variabelnya ini fleksibel istilahnya ya. Variabelnya fleksibel. Jadi bisa berubah di jalan ya, berubah di jalan. Nah, jadi nggak ada deklarasi tipe datanya ya. Hanya deklarasi nama variabelnya saja. Tidak ada deklarasi tipe data. Karena tipe datanya dia fleksibel, bisa berubah sambil berjalannya program itu bisa berubah ya. Ini contoh-contohnya bisa dicoba ya nanti ya.
Jadi coba silakan apa hasilnya jika 16 tambah Volvo, apa hasilnya jika ini 16 string tambah Volvo string, apa hasilnya seperti ini. Nah, ini banyak ya. Nah, ini contoh yang ini nih. 16 tambah 4 tambah Volvo jadinya 20 Volvo. Kenapa? Karena dia ditambahkan dulu baru tambahkan teks. Nah, ini jadi string hasilnya ya. Nah, apa yang kalau ini beda? Ya, karena awalnya string ya. Maka variabel berikutnya akan dianggap string. Jadi ini Volvo 16 4. Karena 16 dan 4 bukan dianggap angka lagi karena awalnya sudah angka. Tapi kalau dia stringnya di belakangan, maka awalnya dianggap angka dulu. 16 tambah 4 jadi 20, baru ditambahkan string Volvo ya. Nah, itu uniknya variabel di JavaScript ya. Jadi dia fleksibel. Bisa dari bahasa ininya dinamis ya. Jadi bahasa dari materinya adalah dinamis. Dinamis fleksibel. Jadi tipe datanya bisa berubah sesuai dengan jalannya program atau sesuai kebutuhan dari masing-masing programmer ya. Oke, itu tipe data ya. Nah, sekarang kita akan coba beberapa contoh ya. Beberapa contoh kita akan coba contoh. Nah, ini saya punya contoh kita akan gunakan bantuan layar dari W3 School. Kita akan coba beberapa contoh. Nah, kita akan coba contoh yang tadi ya, yang inner HTML dulu ya. Inner HTML mengubah si tampilan teks semuanya gitu ya. Misalnya kita contoh kita membuat pakai H1 karena kita akan mengubah ini isi dari H1, kita kasih ID ya. Kita kasih ID, jangan lupa selektor JavaScript kebanyakan mayoritas menggunakan ID ya. Kita coba ID-nya apa ya? ID-nya misalnya hello. Nah, isinya ini hello world. Kita bisa coba run. Halo. Nah, ini hello world. Lalu kita di bawahnya kasih tombol button. Ya, kita kasih button click me. Nah, kita akan coba internal JavaScript dulu ya. Kita akan coba internal JavaScript dulu ya. Internal JavaScript. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, click me. Nah, ini kan kalau tanpa JavaScript ini click me nggak ada responnya ya. Nggak ada respon. Kenapa? Karena belum ada JavaScript-nya, belum responsif, belum interaktif. Nah, kita tambahkan inline JavaScript. Ya, jadi kita menggunakan atribut onClick. OnClick adalah atribut HTML yang dipergunakan untuk penggunaan JavaScript ya. Jadi emang khusus untuk JavaScript onClick. Nah, apa yang terjadi? Ya tadi kita akan mengubah isi dari ID. Nah, kita kasih spasi supaya ada terlihat jelas ya. Nah, jadi ID dari halo. Apa perintahnya? Cari dokumen. Dokumen artinya dokumen HTML yang ini. Get element by ID. Nah, mulai sekarang ini ya, yang ini harus ngetiknya harus persis seperti ini ya. Nah, ini mulai ngetiknya harus ada hati-hati menggunakan karena sudah mulai masuk ke program. Ngetiknya harus nggak boleh typo. E-nya besar, B-nya besar, I-nya besar. Jadi get element by ID. Nah, ini salah ngetik nggak jalan. Nanti kita akan buktikan itu ya. Oke, apa ID-nya? Si halo. ID-nya halo. Apa yang kita ubah? HTML-nya. Inner HTML. Nah, ini juga ngetiknya seperti ini. Ya. Nggak boleh tidak boleh typo ya, harus HTML-nya besar, innernya kecil ya. Oke. Nah, kita ubah dia menjadi hello text. Hello. Yeah.
harusnya ya, kalau dia kita ngetiknya benar, maka jika kita klik ini, maka hello world ini berubah menjadi hello.js. Ya, seperti itu ya. Jadi si inner HTML mengubah seluruh isi daripada tag H1 dengan ID halo ya. Jadi ini nyari ID halo, jadi cara bacanya cari tag HTML yang ID-nya halo. Cari tag HTML artinya halo, ganti isinya dengan hello.js. Ganti isinya ini perintah inner HTML untuk mengganti isi dari tag HTML. Jadi jadi ini artinya cari tag HTML yang ID-nya halo, ganti isinya, ini perintahnya ganti isinya dengan hello.js. Ya, kita ulang. Ini hello world, kita klik. Nah, dia sudah jadi hello.js. Nah, seperti itu. Ya. Untuk yang inline JavaScript. Jadi dia dimasukkan di dalam tag HTML-nya. Jadi ini contoh inline JavaScript ya. Jadi masukkan dalam tag HTML. Nah, kita coba lagi yang lain ya. Misalnya kita buat button lagi ya. Kita buat button baru lagi. Nah, kita kasih tombol yang berbeda. Klik again. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita coba yang alert tadi ya. Nah, kita coba yang alert. Hello.js. Ya, ada dua tombol, klik me sama klik again. Kalau klik me akan mengubah isi dari H1 dengan ID halo dari hello world menjadi hello.js ya. Apapun isinya nanti hilang nih ya. Isinya hello world hilang diganti dengan apapun yang ditulis di sini. Nah, kalau yang again, klik again itu akan menampilkan alert pop up Windows, isinya teksnya hello.js ya. Kita run ya. Kita coba ini berubah jadi hello.js, klik. Nah, hello.js. Seperti ini. Nah, inilah contoh output dari JavaScript ya. Oke. Berikutnya kita akan pakai sekarang menggunakan internal JavaScript ya, menggunakan internal JavaScript ya. Yang ini bisa disimpan itu ya. Nah, kita buat tombol yang lainnya ya. Kita buat tombol yang lainnya. Kita kasih garis-garis ya, nah, supaya memisahkan garis. Nah, kita buat tombol yang lainnya ya. Tombol lainnya. Ini change. Nah, apa yang terjadi kalau change diklik? Sudah muncul ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan internal JavaScript ya. Tadi tempat terbaik untuk JavaScript adalah di paling bawah sebelum body tutup ya. Oke, kita simpan di sini saja. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah fungsi ya. Nah, jika diklik maka dia akan fungsi ubah change. Nah, fungsi ada kurung ya. Nah, jadi jika tombol change diklik akan menjalankan fungsi change. Mana fungsi change-nya? Belum kita buat di bawah sini. Ini cara membuat fungsi di JavaScript. Function change. Apa isi dari function change? Nah, kita copy yang ini aja ya. Kita akan mengubah juga yang si H1 tadi. Ya. Kalau layarnya hilang atau suaranya hilang direspon ya. Ini masih ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ya, bentar, saya akan colok charger dulu. Oke. Lanjut. Nah, ya. Nah, jika change diklik jika tombol change diklik maka dia akan
menjalankan fungsi change. Nah, ini itu cara bacanya ya. Jadi jika tombol diklik maka akan menyalakan fungsi change. Fungsi change di mana? Di bawah dalam internal JavaScript. Nah, kita ubah jadi halo JavaScript. Nah, ya. Nah, ini contoh. Nah, ini kita kasih titik koma. Jangan lupa. Nah, karena sudah dalam program, nah kita ada titik koma ya. Ya. Jadi jika kita baca programnya, jika tombol change diklik, maka jalankan fungsi change. Apa fungsi change? Ada di bawah. Change menjalankan cari dokumen tag HTML yang ID-nya hello, ubah isinya menjadi hello JavaScript. Kita klik. Ya. Jadi hello JavaScript ya, karena dia sudah kita menggunakan change. Kalau kita klik me, maka dia akan ubah jadi hello JS. Nah, itu. Jadi kalau kita refresh jadi hello world lagi. Klik me jadi hello JS. Change jadi hello JavaScript. Nah, ini sudah interaktif ya, gini aja ya. Jadi, nah kalau yang ini tadi menggunakan internal, ini menggunakan inline ya. Ini menggunakan inline CSS langsung di dalam tagnya. Nah, ini sudah menggunakan internal JavaScript ya. Ini inline JavaScript, internal JavaScript. Eksternal ya tinggal di copy aja ininya ya. Segini ya. Kalau mau eksternal tinggal di copy ininya, buat file baru namanya .js ya. Buat file baru kalau command css.css, ini file barunya .js, lalu dipanggil scriptnya, panggil filenya di src. Jadi tambahkan src sini ya kalau menggunakan eksternal ya. Kita tambahkan lagi lah, boleh. Jadi boleh script itu, tag script itu boleh banyak ya, boleh berapapun ya. Tag script ini tidak ada batasnya ya, jadi boleh tambah berapapun ya. Kalau eksternal maka dia cara memanggilnya menambahkan tag script tetap, tapi tambahkan atribut src. Misalnya ini my.js. Nah, seperti itu. Jadi my itu nama filenya, .js nama ekstensi JavaScript-nya. Nah, ini contoh penggunaan tadi sudah masuk semuanya contohnya ya. Ada contoh output, inner HTML, ada alert, ada contoh internal inline JavaScript. Yang ini inline JavaScript. Ini adalah internal JavaScript seperti ini. Nah, ini eksternal JavaScript. Sama ya, mirip dengan cara kerja CSS ya. Dia juga punya selektor ya. Nah, selektor yang digunakan seringnya adalah ID. Ini selektor ID. Oke, ini adalah penggunaan output sekaligus cara penempatan JavaScript ya. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Lanjut ke bagaimana menangkap form. JavaScript juga bisa menangkap form ya. Jadi JavaScript bisa menangkap form ya. Yang ini silakan kalian simpan ya. Disimpan aja buat file baru ya. Buat file HTML ya. Nah, lupa saya memberi informasi bahwa JavaScript yang internal itu di dalam HTML. Jadi buat filenya file HTML biasa ya. Nah, seperti doctype HTML. Jadi buat file HTML biasa, maka inline ataupun internal JavaScript itu akan berjalan di sana. Nah, kecuali yang eksternal harus menggunakan file baru .js. Seperti CSS ya, .css makin .js. Tinggal dipanggil di HTML-nya ya, tinggal dipanggil di HTML-nya seperti yang di sini ya. Jadi ini eksternal JavaScript dipanggil, nah seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menangkap sebuah form ya, menangkap sebuah form dari HTML dengan JavaScript. Ini saya akan hapus ya. Jadi kalian bisa kita buka tab baru aja lah ya. Tab baru. Ya, kita buka tab baru di sini. Ya, yang tadi ini biarkan ya. Jadi kalau mau dilihat lagi bisa. Oke. Nah, kita akan buat tag baru ya. Nah, ini tidak ada titelnya ya. Kita kopikan dari sini supaya dia lengkap.
Oke, kita akan buat sebuah inputan ya, inputan form. Jadi ini yang sering digunakan. Jadi tadi outputnya sudah, lalu kita akan coba bagaimana menangkap sebuah form. Kita coba nama, lalu kita pakai tag P aja ya, lalu nama. Nah, kita inputan. Nah, kita beri ID sekalian ya, karena si JavaScript menangkap ID. Kita kurung lagi dalam P ya. Lalu kita buat yang kedua, umur. Nah, nanti menangkap ID ya. Nah, terus kita buat tombol ya, button. Kirim. Nah, ini kita gunakan nanti adalah internal JavaScript. On click, kita kasih fungsi kirim. Oke, di sini kita akan buat scriptnya. Jangan lupa tutup dulu supaya tidak lupa. Nah, kita buat fungsi dari kirim. Kurang i. Nah, apa fungsi kirim? Nah, kita lihat dulu run ya. Nah ya, sudah muncul formnya ya. Ya, seperti ini formnya. Nah, kita coba kalau kirim diklik, maka akan melaksanakan fungsi kirim. Fungsi kirim ada di dalam sini. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita ingin dia menampilkan si namanya dalam bentuk alert. Nah, jadi nama dan umurnya kita dalam bentuk alert. Nah, kita tangkap dulu si data yang di form. Ya, kita bisa buat variabel ya. Variabel var nama sama dengan, nah, sama kita panggil ID-nya. Karena JavaScript memanggil ID, get elemen, jangan lupa E-nya besar, B-nya besar, I-nya besar. Nama. Nah, untuk menangkap nilai dari form, kita pakai atribut value. Sama dengan umur, kita tampilkan umur. Panggil ID-nya umur, kita simpan dalam variabel umur. Lalu berikutnya kita tampilkan dalam bentuk alert. Nama plus umur. Nah, apa yang terjadi jika kita run ini? Kita nama ya. Nama Joko 21. Ya, Joko 21 ya. Jadi dia akan menangkap value dari inputan form ini dengan atribut value ya, berdasarkan ID-nya. Jadi cari ID-nya, cari ID-nya nama, cari ID HTML nama ya. Jadi cari tag elemen tag HTML, ID-nya nama, ambil value-nya, simpan ke variabel nama. Cari tag HTML yang ID-nya umur, ambil value-nya, simpan ke variabel umur. Lalu tampilkan dengan alert, panggil nama variabelnya, nama dan umur. Jadi jika kita run tadi, ini Joko 21 ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkannya
ke layar ya, kita ingin ke layar, maka kita bisa tampilkan di bawah sini aja. Kita buat sebuah tag baru saja ya, tag baru PID misalnya, hasil. Ya, tag P-nya kosong ya, kita run ulang. Nah, ini kan kosong. Tag P-nya tidak ada isinya karena emang belum ada isi. Nah, nanti jika kita ingin masukkan ke sini, maka tadi kita perintahnya adalah sama, dokumen get element by ID dari si hasil ya, dari tag P hasil ya. Nah, dokumen get element by ID ID-nya hasil titik, karena dia mengubah file tag HTML, dia perintahnya adalah inner HTML. Nah, ini pakai sama dengan, pakai inner HTML dia pakai sama dengan. Jadi kita cari tag HTML yang ID-nya hasil, ganti isinya dengan nama dan umur. Kita lihat run, nama 20. Nah, muncul di sini Desi 20 ya. Jadi ini cara menangkap dari value dari sebuah form ya. Cara menangkap value dari sebuah form ya. Jadi dia bisa menangkap dan menampilkan value dari sebuah form. Menangkap dengan atribut value ya. Atribut value ini menangkap lalu menampilkan dengan inner HTML. Oke, tapi bagaimana cara merapikannya ya? Cara merapikannya itu mirip dengan kita menambahkan teks biasa ya. Jadi kita bisa menampilkan seperti ini. Kita beli teks biasa string, kita beri spasi, baru tambah plus lagi. Ini kita beri teks biasa, string umur, tambah. Nah, seperti ini ya. Jadi menambahkan string di antara variabel di JavaScript juga seperti ini caranya ya. Ini tambah, ini menambahkan string ya. Menambahkan string di dalam JavaScript ya. Tambahkan string biasa, tambahkan variabel nama. Tambahkan string biasa, tambah variabel nama. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, nama Joko umur 22. Nah, ini karena dia tidak ada spasi di sininya, nah kita bagi spasi di sininya aja. Nah, kita kasih pembatas garis tegak. Kita lihat lagi hasilnya. Ya. Nah, itu cara menangkap dan menampilkan value dari sebuah form dengan JavaScript ya. Jadi value ini untuk menangkap value dari form, lalu inner HTML menampilkannya di JavaScript ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, ada yang nanyakan? Halo, halo? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke, ini masih emang ini yang akan sering kita gunakan ya. Jadi yang sering gunakan hanya itu aja ya. Jadi alert ataupun inner HTML ya. Jadi untuk menambahkan form. Nah, sebetulnya di HTML sendiri. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana memvalidasi formnya. Nah, di HTML itu sudah ada bawaan perintah untuk memvalidasi form ya. Jadi sudah ada bawaan dari HTML-nya, cukup kita menggunakan bisa ya. Tapi itu tidak customize, jadi dia hanya ngikut dari HTML-nya saja ya. Kita coba ya. Jadi yang ini misalnya, yang input nama kita kasih validasi, dia harus diisi
Yang umur juga sama. Ya. Nah, kita run, kita kirim. Nah, nggak bisa apa si requirednya? Oh, belum belum dia harus ada formnya ya. Kalau menggunakan required harus pakai tag form. Lupa saya. Harus ada tag formnya ya. Tag form. Yang ini juga ada tag formnya. Ya. Kita lihat apakah dia akan. Nah ya. Jadi harus ngisi ya. Nah, harus ngisi datanya. Jadi kalau kosong dia akan ngisi. Nah, bagaimana cara cara supaya JavaScript-nya tidak jalan dulu. Nah, jadi ini kita bisa kita cari di on submit ya. Jadi tambahkan on submit. Jadi nanti ada perintah on submit. Jadi bisa kita kirimkan terlebih dahulu. Jadi jika dokumennya kosong, maka dia tidak akan muncul gitu ya. Jadi harus ada isinya. Jadi kita validasi di sini ya. Nanti kalau dia kosong, maka dia tidak perlu melakukan perintahnya gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di on submit nanti ya. Nah, ini kita akan coba yang ini dulu ya. Sebelum yang kita tambahkan on submit, kita akan coba yang ini dulu ya. Nah, ini perintah dari JavaScript dari HTML-nya. Jadi kalau kita klik ini, dia huruf ada perintah fill this out this field ya, please fill out this field. Jadi dia suruh ngisi ya. Nah, kalau dia suruh ngisi maka dia akan merah. Kalau sudah isi dia tidak akan merah ya. Nah, sama seperti ini. Nah, terus yang berikutnya juga ada, dia sudah menampilkan ada input angka. Jadi kalau mau supaya usernya angka, ini kita tinggal type number ya. Nah, ini sudah bawaan bawaan HTML ya, sudah di bawaan HTML. Jadi untuk validasi sederhana, HTML sudah memberikan fiturnya ya. Kalau untuk require itu harus diisi, kalau number berarti dia untuk angka. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita klikkan non angka, kita isi misalnya. Jadi kita isi buat angka gitu ya. Umurnya huruf. Ya, dia akan seperti ini ya. Jadi si merah. Nah, kenapa? Karena dia sudah bukan angka. Jadi tidak akan dikirim ya, kosong ya. Walaupun ada isinya DS tapi di sininya kosong umurnya. Kenapa? Karena umur ini harus angka. Jadi dia akan dianggapnya belum diisi, isinya kosong. Jadi kalau dia masih merah, formnya dianggap kosong. Sehingga karena dianggap kosong, maka value-nya juga kosong. Maka value umur kosong. Jika value umur kosong, maka tampilan di sini juga umurnya kosong. Kalau nama valid ya, karena dia teks masuk sini ya. Teks nama QQ masuk. Kalau umurnya dia bukan angka, dia akan dianggap kosong. Kita isi angka sekarang. Nah, muncul ya angka ya. Jadi sudah angka gitu ya. Sudah ada angkanya. Wah, nanti ya. Ini salah klik. Kita copy dulu aja sebelum kita refresh supaya dia nggak hilang. Ya, seperti tadi ya. Jadi sudah diberi fasilitas di HTML untuk validasi sederhana ya. Nah, kalau validasi yang lebih kompleks, nah ini baru kita menggunakan JavaScript. Nah, juga tidak akan kita bahas lebih lanjut di sini karena itu sudah ada contohnya di JavaScript sini ya. Jadi di sini sudah ada contohnya validation ya. Ada ya, saya lupa. Sudah ada contoh validasi dari form. Mungkin di yang form ini, nah, JS form. Nah, contoh tadi, jadi ini contoh menggunakan validasi ya. Nah, kalau tadi ini pakai validasi yang JavaScript ya. Jadi jika dia isinya nah, kita lihat yang ini ya. Ini contoh adalah menggunakan validasi. Jadi kalau kita klik submit, nah muncul alert harus diisi. Nah, ini adalah contoh penggunaan validasi menggunakan JavaScript ya. Jadi kalau tadi pakai require hanya muncul teks seperti ini.
ya, hanya muncul seperti ini, fill out. Nah, kalau ini sudah menggunakan perintah JavaScript. Nah, jadi sudah ada formnya, sudah ada teksnya. Nah, jadi bisa kita ambil ini juga contoh. Nah, contoh yang lain, kalau ini sudah kita nggak usah pakai yang inilah, kita bisa pakai yang HTML ini ya. Kita bisa pakai yang ini, sudah cukup. Nah, gimana kalau yang number? Nah, number ini juga sama kita ya. Nah, ini number. Nah, number ini boleh harus antara 1 dan 10, nggak boleh lebih dari 10 atau kurang dari 1. Nah, ini juga validasi ya. Contoh kita isi dengan angka 3. Nah, dia valid. Oke. Ya, ini contoh programnya ada di sini form validation sini ya, JS form. Nah, terus kalau kita isi yang salah 11. Nah, input not valid karena dia tidak valid. Nah, ini contoh penggunaan JavaScript untuk validasi form ya. Seperti itu ya. Jadi contohnya sudah ada ya, nanti kalau mau dicoba tinggal dicoba ya. Jadi kita tidak akan bicara lebih lanjut tentang JavaScript. Jadi cukup penggunaan sederhana seperti itu. Jadi sederhana pertama ini adalah untuk interaksi seperti ini ya, interaksi supaya ada interaksinya, bisa mengubah konten HTML ya, bisa mengubah konten HTML, bisa menampilkan alert. Dan satu lagi mungkin kita akan coba demokan, dia bisa confirm. Nah, kita buka buat klik buat sebuah link Ahref. Kita isi dia dengan link Google ya. Kita lihat tampilannya. Nah, Google ya, link ini kalau diklik belum bisa diklik ya. Ya, jadi karena kosong. Nah, kita buat isinya. Ini tadi terjadi kesalahan klik sehingga dia pindah. Nah, kita kembalikan. Oke, kita isi linknya ya. Kita isi linknya dengan link Google. Kita isi link Google. Ya, kita copy saja ya link Google-nya. Nah, ya, link Google-nya kita copy ya. Nah, kita kasih tambahan target blank ya. Nah, oke. Supaya kita coba dulu lah, Nah, kita run, klik Google. Oh, nggak bisa ya karena dia di dalam sini. Nah, kita coba yang target blank ya, supaya dia new tab target blank. Di target blank ini print atribut dari Ahref supaya dia membuka tab baru jika diklik linknya ya. Nah ya, dia buka tab baru ya, karena targetnya blank ya. Kita coba lagi, kita klik Google. Nah, dia pindah ya, buka tab baru google.com. Nah, ini fungsi dari target blank. Nah, kalau kita kasih JavaScript sederhana, nah, kita kasih on click dengan perintah confirm. Nah, confirm ini konfirmasi. Nah, return, salah klik, confirm. Ya, jadi return confirm dia akan mengkonfirmasi. Apa maksudnya? Jadi kalau dia oke, maka dia akan buka halaman baru. Kalau enggak, dia akan tetap di halaman itu, jadi nggak pindah. Kita lihat return confirm, kasih kita message ya. Ini message-nya kita kasih message mau buka Google, kita kasih seperti ini, kita run, kita coba klik Google-nya. Nah ya, muncul ini namanya konfirmasi ya. Jadi kalau kita oke, dia akan pindah, tapi kalau cancel tidak ya. Nah, kalau cancel dia tidak ya. Kalau cancel dia tidak akan pindah, tidak akan melaksanakan link eksekusi linknya. Linknya tidak akan dieksekusi. Jadi kalau kita cancel, dia tidak akan eksekusi link. Kalau oke, dia akan buka tab baru. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik oke, maka dia akan buka tab baru. Kalau cancel, dia tidak akan eksekusi linknya. Jadi linknya tidak akan berjalan kalau kita beri
return confirm jika hasilnya adalah cancel. Kalau cancel maka dia tidak akan buka tab baru atau tidak akan mengeksekusi linknya. Tapi kalau kita klik OK, maka dia akan eksekusi linknya dan buka tab baru. Nah, itulah contoh penggunaan confirm ya. Nah, bisa dicoba ya, bisa dilihat atau bisa dicoba diketikkan di laptop masing-masing ya. Atau yang tidak pakai laptop bisa pakai handphone juga ya. Sekarang handphone juga bisa ngoding ya sebetulnya. Tapi susah juga kalau sambil dia online seperti ini ya, menggunakan Google Meet. Oke, bisa dicoba ya. Tadi dua hal saja yang target utama untuk materi ini. Bagaimana output, bagaimana alert, bagaimana confirm, lalu bagaimana menangkap form. Di sini bagaimana menangkap sebuah form ya di sini, dan biasanya digunakan untuk validasi. Ini contoh validasi JavaScript ya, ada di W3 School, bisa kalian lihat bagaimana contoh validasinya ya. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut karena banyak contohnya, tinggal klik aja di Google, ketik JavaScript validation form, itu banyak sekali contohnya ya. JavaScript validation form, maka dia akan banyak sekali contoh untuk validasi form ya, menggunakan JavaScript. Itu bisa kalian lihat, kita dicoba sendiri, dicari sendiri ya. Nah, sebenarnya ini saja untuk materi JavaScript. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut ya, karena kalau lebih lanjut itu seperti 2 SKS tersendiri ya. Jadi dia harus kita mata kuliah tersendiri pemrograman JavaScript ya. Tapi tidak mungkin karena kurikulumnya tidak mendukung dan waktu kuliah akan bertambah ya. Jadi kita akan pengenalannya saja ya. Hanya kulitnya saja, tapi sudah bisa digunakan ya. Kalau kalian mau interaktif ya tinggal tambahkan seperti ini, maka webnya jadi lebih interaktif. Nah, seperti ini ya, bisa mengubah teksnya, bisa ada alertnya, bisa ada confirmnya. Nah, jadi lebih interaktif webnya ya. Jadi ada respon dari web, bukan hanya membaca ya, bukan hanya membaca teksnya, tapi bisa ada respon dari halaman webnya. Ya, kita bisa menggunakan JavaScript sederhana. Oke, itu saja untuk materi JavaScript sebetulnya. Ada yang ditanyakan? Mau nanya Pak, Ya, boleh. kalau di JavaScript ada looping nggak? Ada ya. Ya, di sini lihat ya di Nah, di sini di ini banyak nih ya. Nah, loop. Ya, ada ya. JS loop, switch, ada semua perintahnya ya. Yang kita kan nggak akan bahas ya. Itu bisa di looping banyak ya. Jadi kalau dibahas ya sebanyak ini nih. Dari home sampai ke bawah, ini materinya bisa satu semester sendiri itu ya. Nah, jadi ada loopnya, ada switch, ada if, ada boolean, ada perintah matematika, tambah-tambahan, kali-kalian. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kalian dicoba sendiri ya. Karena kalau ditambahkan di materi ini butuh 2 SKS tersendiri ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pak, kalau untuk UTS-nya sampai JavaScript yang segini kan Pak? Ya sampai sini aja ya, sampai yang disampaikan saja ya, sampai validasi gitu ya. Siap-siap Pak. Masuk. Ya, jadi validasinya bisa kalian coba sendiri ya, banyak. Ini hanya contoh kecil ya, yang validasi yang ini. Contoh kecil validasinya yang ini. Nah, ini contoh yang sangat sederhana validasinya. Banyak lah contohnya, bisa dicari lah ya. Tapi kalau dibahas tidak akan waktunya tidak cukup 2 jam gitu ya. Tapi ya sederhana pun sudah lumayan lah. Yang penting udah pernah tahu ya bahwa JavaScript bisa untuk ini, bisa untuk itu ya. Oke, yang lain? Oke, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dengan teknis UTS ya. Nah, kita akan bahas teknik UTS untuk minggu depan ya. Jadi teknik UTS minggu depan ya. UTS-nya tidak akan ada teori ataupun pertanyaan lisan, tapi UTS-nya membuat web ya, buat web sederhana ya. UTS-nya buat web sederhana. Tapi syaratnya harus di-upload ke hosting ya. Nah, kita akan demokan beberapa contoh hosting. Nah, kita saya close yang ini ya.
Jadi kita akan demokan beberapa contoh hosting. Ya. Nah, yang paling sering digunakan adalah ini ya. OO Web Host ya. OO Web Host. Nah, kita logout dulu ya punya saya. Nah, ini kalau sudah sudah register hasilnya seperti ini. Ini akun saya ya. Dan yang yang sering digunakan juga selain OO Web Host ada satu lagi pre-hosting ya, IO. prehosting.io. Nah, ini prehosting.io ya. Ya, jadi bisa pilih yang mana aja lah, atau yang selain ini pun boleh ya. Ini contoh yang sering digunakan yang ini. Jadi web hosting yang lain juga boleh digunakan, yang bebas ya. Web hosting yang mau bayar mau gratis terserah kalian. Kalau kalian mau yang bagus ya dibayar pun boleh ya. Jadi beli web hosting berbayar juga boleh. Kalau yang gratis juga boleh. Silakan kalian daftar register di web hosting yang gratis. Ini kita contoh yang ini ya. Nah, ini belum ada situsnya ya. Kita buat situsnya. Nah, ini aturan untuk UTS-nya. Nama situsnya itu harus ada nama. Jadi nama situs, jadi pas dia sudah register, sudah login, tampilan seperti ini untuk yang OO Web Host. Lalu create new site. Create new site. Namanya, nama panggilan kalian, nama panggilan masing-masing. Nama panggilan diikuti dengan 5 digit NIM terakhir ya. Jadi nama websitenya harus nama panggilan diikuti 5 digit NPM terakhir. Ya, 5 digit NPM terakhir. Kita lihat contoh di NPM sini apa ya? Di mana ya? NPM di sini ada tuh ya. Kita lihat NPM di Classwork. Kita lihat NPM oh bukan yang ini, yang 5 ada NPM nya, yang 5 tugas 5 ada NPM. Ya, ini misalnya nih NPM nya 0020. Oh, karena supaya ini saya mengambil tahun diganti jadi 6 digit ya, 6 digit terakhir dari NPM ya, jadi nama panggilan diikuti dengan 6 digit terakhir NPM masing-masing ya, 6 digit terakhir NPM masing-masing. Jadi diikuti dari tahun masuk ya, tahun angkatan ya. 19 berarti tinggal tambahkan 4 digit nomor urut. Jadi nama panggilan dan 6 digit terakhir NPM masing-masing. Nah, ini setelah kita buat new nama situsnya, ini pasti belakangnya pasti ini, nggak mungkin kita bisa ubah ya. Belakangnya harus mengikuti aturan ini karena gratis ya. Kecuali yang kalau yang berbayar bisa pakai langsung .com gitu ya. Misalnya ini hadi.com misalnya ya. Ini boleh kalau berbayar. Tapi karena gratis dia domainnya harus ngikutin yang gratis. Oke, passwordnya yang gampang aja ya. Nah, jadi kita buat password yang gampang, misalnya coba-coba misalnya. Ya bebas lah ya kalau passwordnya. Nah, oke, habis itu baru kita create ya. Create. Ingat nama panggilan 6 digit terakhir NPM. Ini nama situsnya. Oke, kita lihat. Nah, ini coba-coba kita create. Sudah klik belum? Ya, sedang loading. Ya, websitenya sudah muncul ya. Nah, jadi websitenya sudah ada di sini ya. Nah, kita kembali lagi ke halaman tadi. Nah, sudah ada ya. Jadi sudah masuk ke my website ini, Hadi 123456 ya. Nama panggilan dan 6 digit terakhir NPM. Nah, untuk memulai uploadnya, nah, kita masuk ke manage website ya. Kita masuk ke manage website. Lalu kita masuk ke tools file manager ya. Nah,
Nah, disinilah kita mulai upload file. Jadi upload filenya di file manager. Ya, karena kita sambil Google Meet, jadi koneksinya agak terhambat, ya, jadi agak lama. Nah, uploadnya di bagian public HTML ya, di dalam ini ya, di uploadnya di dalam public HTML ya, di dalam sini ya, uploadnya dari dalam sini ya. Di sini bisa ngupload, bisa buat file baru ya, bisa upload, bisa buat file baru. Nah, supaya mudah kita buat file baru aja lah ya, new file. Ini karena saya tidak akan upload apa-apa, kita buat new file, misalnya index HTML. Yang index lah, yang lain ya, index HTML itu kita ini home aja lah, home. Kalau index otomatis jalan ya, nah, kita index aja lah, index HTML supaya otomatis jalan. Index HTML nggak usah dipanggil ya. Jadi kalau kalian membuat file index HTML di folder, maka jika foldernya dipanggil, otomatis indeksnya akan jalan ya. Nah, kita buat index HTML. Nah, kita edit. Nah, kita copy yang tadi ya. Copy yang mana ya? Nah, yang ini ya. Kita copy yang ini. Ya. HTML-nya kita copy. Kita save and close. Oke, sudah kita berhasil menambahkan file ya. Kalau kalian upload, cukup upload aja. Upload yang ini nih. Upload yang ini ya. Upload file. Nah, select file, nah, upload file ya di sini ya. File, upload filenya. Lalu kita coba ya, apakah sudah bisa dijalankan filenya. Kita balik ke home, ke toolsnya. Lalu kita akan coba link webnya ya, link webnya di sini ada di general ya. Nah, ini ya, ini kita coba, kita buka new tab. Ya, ini karena koneksinya oke. Kita tunggu sebentar hasilnya ya. Jadi ini linknya sudah jadi ya, hadi123456 dengan domain gratis. Lalu kita sudah membuat sebuah file atau mengupload sebuah file. Nah, ini ya sudah. Nah, ini sudah online nih ya. Yang ini bisa diakses oleh kalian ya. Kalian kalau mau coba tinggal ya buka ini ya. Buka ini, buka linknya, diklik di link masing-masing, ini muncul nanti ya yang sudah kita coba tadi. Ya, ini jalan juga ya. Nah, ini sudah jalan ya. Ini yang asli nih, sudah online ya. Filenya sudah online, bisa diakses di mana saja. Kita coba yang Google-nya. Nah, sama, buka Google, oke. Nah, dia buka Google ya. Nah, ini sudah online ya, sudah siap diakses oleh semua orang ya, dengan mengetikkan link ini. Karena kita namanya index HTML tadi, index HTML tidak perlu dipanggil, otomatis dia akan dipanggil ya, kita panggil foldernya. Nah, itu contoh sederhana ya. Jadi upload di public HTML-nya ya. Ini untuk yang OO web host. Nah, kalau yang pre-hosting sama ya. Nah, yang prehosting.io, yang setelah register lalu kita login. Lalu kita buat sebuah web baru di website ya. Di website ini kita buat sebuah web baru. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sudah ada punya saya Hadi ini. Namanya ini. Nah, ini domainnya beda lagi, presite PIP ya, karena ini ya gratisnya seperti ini ya. Ini domain gratis seperti ini. Sama, kita pilih cPanel-nya. Nah, sama kita juga menuju ke file manager. Nah, jadi untuk uploadnya kita melalui file manager.
koneksinya terbagi ya, jadi agak sedikit lambat. Nah, kalau di sini uploadnya di htdocs ya. Jadi uploadnya di htdocs. Nah, di sini ya. Nah, kita buat seperti tadi ya. Ini uploadnya yang mana ya? Nah, di bawah sini ya. Nah, kalau di pre-hosting dia di bawah sini. Nah, jadi kalau mau upload, tombol ini, upload, tombol panah ke atas, download panah ke bawah. Ini bikin folder baru, new file, ini edit, yang lambang pensil edit. Nah, kita coba yang new file seperti tadi ya. Nah, saya buat index HTML. Yang tadi di sini sudah ada ini HTML2. Nah, kita paste yang tadi, kita save, kita close. Nah, sudah ada indeks HTML-nya. Nah, gini sudah bisa coba ya. Kita coba linknya. Nah, kita coba linknya mana? Nah, yang ini linknya kita klik. Kita coba tes linknya. Nah, ya sudah. Ini sudah online juga nih ya. Yang ini sudah online. Berhasil kita online kan file HTML tadi. Sudah jalan juga seperti yang sudah kita coba tadi sebelumnya ya. Nah, sudah berjalan. Sudah bisa buka Google juga. Oke ya. Nah, kalau kita coba yang kan ini ada dua tadi ya, ada dua file. Nah, yang kalau yang selain index HTML harus dipanggil secara manual atau dibuat linknya index 2 ya, index 2 HTML. Kita ketikkan saja di sininya. Index 2 HTML. Jadi kalau selain index HTML harus dipanggil manual. Nah, isinya seperti ini ya. Index 2 HTML isinya cuman apa? Selamat dari pre-hostingnya ya, ucapan selamat bahwa akun sudah ada. Ya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau tanpa domain tanpa index, nah dia ya akan otomatis mengeksekusi dari indeks HTML-nya ya. Dia akan otomatis eksekusi indeks HTML-nya kalau tidak ada yang dipanggil. Oke. Nah, ini contoh cara menggunakan free web hosting. Jadi nanti silakan kalian pilih yang mana saja ya. Caranya sama, register lalu buka di control panel ya. Register buat new site, buat website baru, lalu uploadnya di control panel ya. Jadi control panel pilih file manager. Jadi sama caranya ya. Jadi bisa setelah register dan login kalian create new site. Ingat namanya harus nama panggilan dan 6 digit terakhir NPM masing-masing ya. Nanti yang dikirimkan adalah linknya saja. Jadi seperti tadi kalau mau mengirimkan tugas cukup copy linknya ini ya. Jadi kalau mengirimkan tugasnya cukup ke copy linknya saja, dimasukkan ke dalam Classroom. Jadi di copy linknya, link ininya ya, link sudah jadi. Nanti jangan lupa diupload HTML-nya ke file manager. Lalu cukup copy linknya saja. Copy linknya nanti jangan lupa buat indeks HTML-nya ya. Indeks HTML itu home-nya lah ya. Jadi home yang kalian akan buat disimpan di indeks HTML ya. Home-nya disimpan di indeks HTML sehingga langsung masuk seperti ini ya. Tanpa harus kita ketikkan indeks HTML, otomatis indeks HTML akan terpanggil ya. Ini indeks HTML nih ya. Jadi dia otomatis akan terpanggil karena dia otomatis ya. Jadi cukup linknya saja. Jangan lupa home-nya diganti dengan indeks HTML, halaman home-nya, lalu diupload ke file manager ya. Jadi caranya sama, cuma cari web hosting, lalu register, lalu login, habis itu create new site. Jangan lupa namanya, nama panggilan dan 6 digit terakhir NPM masing-masing. Itu yang peraturannya ya. Jadi namanya harus nama panggilan dan 6 digit terakhir NPM masing-masing. Nah, nanti isinya mah bebas ya. Bagaimana teknis websitenya nanti akan diumumkan di Classroom ya. Bagaimana isi websitenya diumumkan di Classroom. Bagaimana isi websitenya, nah, nanti harus ada apa saja di webnya.
Nanti diumumkan di Classroom. Cukup yang sekarang adalah kalian tugas untuk minggu ini adalah membuat web hosting ya, mendaftar dan mempunyai hosting gratis ya. Silakan daftar dan mempunyai hosting gratis. Jadi tugas minggu ini, tugas untuk materi ini hanya membuat hosting ya. Nah, jadi hostingnya harus ada dulu, nanti baru minggu depan UTS kita isi dengan web masing-masing ya. Nah, nanti tugasnya buat web hosting, buat indeks HTML ya. Buat indeks HTML. Nah, isi indeks HTML adalah cukup nama, npm sama kelas ya. Jadi buat file indeks HTML kita coba buka lagi ya. Yang ini aja lah ya. Kita buka yang mana nih? Oh, web host. Kita edit yang ini ya. Nah, kita setelah masuk ke panel, kita masuk ke file manager. Nah, jangan lupa uploadnya di public HTML atau di htdoc. Kalau yang ini, nah nanti buat sebuah indeks HTML, isinya adalah nama, npm dan kelas. Ya cukup seperti ini. Kita edit aja lah. Nah, kita edit. Nah, jadi ini kita hapus. Nah, cukup pakai H1 misalnya. Jadi nama misalnya. Kalau kita buat lagi sini H1 npm 234567810, ini npm, lalu lagi ini H1 kelas A1 ini ya. Jadi tugasnya cukup membuat sebuah file teks HTML, indeks HTML. Nah, ini tugas 7. Kita simpan. Ya, lalu kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Jadi judulnya tugas 7, nama Hadi, npm sekian, kelas sekian. Nah, ini tugasnya untuk minggu ini hanya ini aja. Jadi daftar web hosting, lalu create sebuah website dengan nama panggilan dan 6 digit terakhir npm masing-masing, lalu isi sebuah file dengan nama indeks HTML, isinya seperti ini. Ya, nama lengkap, npm dan kelas. Oke. Itu saja untuk tugas minggu ini. Jadi nggak usah buat apa-apa, cukup daftar web hosting lalu buat indeks HTML, isinya seperti ini ya. Nanti untuk isi dari UTS-nya akan ditulis di Classroom ya. Apa isinya? Nanti Classroom. Untuk minggu ini cukup buat web hosting saja ya. Buat web hosting gratis, lalu isi filenya dengan seperti ini. Oke. Nah, itu ada pertanyaan? Pak, Ya. udah buat itu si link yang kita buatnya dilaporin ke Bapak atau Iya. nunggu nanti buat tugas aja? Nah, ya, nanti saya tugasnya ada ya. Nanti saya buat tugasnya di Classroom ya, untuk masukkan linknya ya. Oh iya, Pak. Ya, jangan lupa linknya yang sudah jadi ya, yang linknya sudah jadi ya, bukan link ke file manager ya, linknya yang sudah jadi, yang ini ya, Ya. linknya sudah jadi. Ya. Ya, link websitenya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi? Jelas? Nanti nggak ada pertanyaan tapi ada salah gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Cukup, Pak. Oke, saya tutup presentasinya. Nah, oke, untuk sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama ya. Silakan dibuka videonya ya. Nah, dibuka videonya. Oke. Nah, lumayan kan? Nah, Pak, saya nggak ada webcamnya Pak, gimana? nggak ada Di webcamnya? komputer soalnya. Oh, komputer PC ya. Ya, tapi gambarnya jangan monster gitulah. Ya. Ya, jadi ikon-ikon yang di Classroom ini ikon di Google sebaiknya like ini ya. Iya Pak.
Ya, Iya, PC Pak. ya nge-lag ya. Ya, ikon-ikon di classroomnya diganti ya, jangan sampai gambar-gambar bukan gambar manusianya ya, gambar Oh yang iya Pak. masuk supaya dia bisa. Jadi kan kalau nggak pakai kalau nggak ada kameranya kan bisa kelihatan. Oke, yang lain mana? Iya Yang Pak, lain? diganti bentar. Yang lain? Nggak usah diganti lah, udah kelamaan ya. Yang lain. Oh iya. Yang penting namanya muncul. Yang lain ya matikan nyalakan videonya. Aduh, Iya. kale rel tengah goler gitu, aduh. Ya. Ini lengkap belum ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 9 kali 3 berapa? Bang, 27. Oh, ini ada yang hilang nih ya. Nggak semuanya muncul ya. Coba tes dulu. bar jambul halus. Bentar ya. Saya cek dulu. Oke, sudah? Oh, ya. Udah Pak. Sudah siap ya. Nah, saya mau capture nih ya. Oke, 1 2 3. Ya. Lagi. 1 2 3. Ya. 1 2 3. Oke, terima kasih ya. Ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti minggu depan akan ada pengumuman UTS-nya ya. Tidak susah, teman. Bukan susah, teman butuh kerja aja ya. Dikerjakan pasti selesai. Oke. Jadi nggak akan ada teori, nggak akan ada tanya jawab. Cukup buat web aja ya, di hosting namanya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak?